Assalamualaikum. Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Desi Latifah. Di video kali ini aku akan membahas tentang soal-soal P3K perawat ya. Nah, ini sudah sesuai dengan isi-isi terbaru di tanggal 30 Oktober 2023. Nah, kali ini kita akan bahas soal tentang praktek etik dan legal perawat. Nah, gimana sih contoh-contoh soalnya? Nah, kita akan bahas di video kali ini. Buat teman-teman yang baru menonton, dukung terus channel aku dengan cara subscribe, like, dan komen ya teman-teman. Nah, serta klik gambar lonceng agar ada notifikasi setiap video rilis dari YouTube aku. Nah, oke, kita lanjut ke soal contoh soalnya ya. Soal pertama, seorang pasien datang ke puskesmas untuk melakukan pemeriksaan dengan keluhan sudah hampir 1 bulan mengalami diare, gigi turun dan sering sariawan. Pasien mengatakan sering melakukan hubungan seksual yang beresiko. Setelah dilakukan pemeriksaan CCT menunjukkan pasien tersebut menderita HIV. Pasien meminta kepada perawat untuk tidak membicarakan kondisinya kepada orang lain dan perawat menyetujuinya. Nah, apakah prinsip etik yang diterapkan perawat tersebut? A. Fidelity, B. Veracity, C. Non-maleficence, D. Autonomy, C. Confidentiality. Nah, kira-kira jawabannya apa ya teman-teman? Aku kasih waktu 5 detik untuk menjawab. Nah, jawabannya adalah C. Confidentiality. Nah, di konteks soal kita menemukan seorang pasien ini datang ke puskesmas melakukan pemeriksaan dengan keluhan 1 bulan mengalami diare, gigi turun dan sering sariawan. Setelah dilakukan CCT, ini menunjukkan bahwa pasien menderita HIV. Nah, pasien ini meminta kepada perawat untuk tidak membicarakan kondisinya kepada orang lain dan perawat menyetujuinya. Nah, di konteks soal ini, prinsip etiknya adalah confidentiality atau menjaga rahasia, yaitu semua informasi tentang klien itu harus dijaga oleh perawat karena itu privasi klien. Nah, segala sesuatu yang terdapat dalam dokumen catatan, kemudian tentang pengobatannya, penyakitnya, ketika pasien itu sendiri meminta untuk merahasiakan dan tidak membicarakan kondisinya kepada orang lain, itu kita harus menjaga rahasia itu. Nah, tidak ada seorang pun dapat memperoleh informasi tersebut kecuali jika diizinkan oleh klien dengan bukti persetujuan. Nah, diskusi tentang klien di luar area pelayanan juga menyampaikan pada teman atau keluarga tentang klien itu atau dengan tenaga kesehatan lain itu harus dihindari. Nah, kalau fidelity itu menepati janji ya. Di konteks soal pasien hanya meminta perawat untuk tidak membicarakan kondisinya. Jadi pilihan yang A tidak kurang tepat. Kemudian veracity ini adalah kejujuran. Jadi kurang tepat ya dengan konteks soal. Nah, kemudian non-maleficent ini artinya tidak merugikan. Kemudian autonomi itu adalah hak klien atau hak pasien.
Di konteks ini, eh, prinsip etiknya adalah confidentiality karena eh, maaf, pasien sendiri meminta kepada perawat untuk tidak membicarakan kondisinya kepada orang lain. Jadi sudah jelas ya teman-teman. Nah, di prinsip etik dan legal ini kita harus tahu nih apa saja prinsip-prinsip etik dan artinya. Biasanya di soal-soal P3K itu yang keluar adalah pilihan yang dengan kata-kata bahasa Inggris. Jadi bukan dengan arti bahasa Indonesianya ya. Lanjut ke soal yang kedua. Seorang pasien datang ke IGD dengan keluhan badan terasa lemas, kaki bengkak dan sesak napas. Dokter menginstruksikan untuk dilakukan pemasangan kateter. Perawat melakukan informed consent dan menjelaskan maksud dan tujuan dilakukannya pemasangan kateter pada pasien. Prinsip etik apakah yang diterapkan perawat tersebut? A. Autonomi. B. Justice. C. Non-maleficence. D. Beneficence. Dan C. Veracity. Kira-kira jawabannya apa ya teman-teman? Oke, aku kasih waktu 5 detik untuk menjawab ya. Nah, jawabannya A. Autonomi. Nah, autonomi ini adalah hak klien atau pasien ya. Jadi di konteks soal ini seorang pasien ini datang ke IGD dengan keluhan badan terasa lemas, kaki bengkak dan sesak napas. Nah, dokter menginstruksikan untuk dilakukan pemasangan kateter. Nah, sebelum dilakukan pemasangan kateter, perawat melakukan informed consent dan menjelaskan maksud serta tujuan dilakukannya pemasangan kateter pada pasien. Nah, prinsip etik autonomi ini paling tepat karena di sini hak klien atau hak pasiennya untuk memberikan atau membuat keputusan tentang perawatan terhadap dirinya. Nah, jadi otonomi ini individu atau pasien ini sudah mampu berpikir logis dan mampu membuat keputusan sendiri. Nah, dengan perawat memberikan informed consent dan menjelaskan maksud dan tujuan dilakukannya pemasangan kateter. Nah, diharapkan pasien ini bisa memutuskan ingin mau dipasang kateter atau tidak. Seperti itu. Nah, kalau pilihan justice itu keadilan, jadi kurang tepat dengan konteks soalnya ya. Kemudian non-maleficent itu tidak merugikan, kurang tepat juga, dan beneficent itu berbuat baik. Kita yang veracity adalah kejujuran. Jadi dengan konteks soal di nomor 2 ini, kasus nomor 2 ini, yang paling tepat adalah autonomi atau hak klien atau pasien. Oke, lanjut ke pertanyaan kasus yang ketiga. Seorang pasien diantar ke IGD puskesmas dengan keluhan demam sejak 3 hari, lemas dan tidak nafsu makan. Untuk mencegah dehidrasi, perawat melakukan pemasangan infus setelah terlebih dahulu meminta persetujuan pasien. Ketika memasang infus, perawat lupa tidak menggunakan handphone. Nah, dari kasus tersebut, prinsip etik apakah yang dilanggar perawat? A. Fidelity. B. Veracity. C. Non-maleficence. D. Autonomy. E. Confidentiality. Aku kasih waktu 5 detik untuk menjawab ya.
Oke, jawabannya adalah C, non-maleficent atau tidak merugikan. Dalam konteks soal ini, itu perawat ingin melakukan pemasangan infus. Nah, sebelumnya sudah meminta persetujuan pasien. Nah, ketika memasang infus, perawat lupa tidak menggunakan handphone. Nah, kasus tersebut prinsip etik apakah yang dilanggar pasien? Maksudnya dilanggar oleh perawat. Nah, ini pilihan yang paling tepat untuk soal ini adalah non maleficent atau tidak merugikan, karena prinsip ini walaupun ini tidak menimbulkan bahaya atau cedera fisik dan psikologis pada pasien. Nah, dan ini tidak merugikan pasien. Yang dirugikan adalah perawatnya sendiri karena tidak menggunakan APD. Nah, kalau untuk fidelity itu kurang tepat ya teman-teman. Karena fidelity ini adalah menepati janji. Kemudian veracity juga kurang tepat. Veracity ini adalah kejujuran. Terus autonomi itu hak pasien, dan confidentiality itu adalah menjaga rahasia. Oke, sudah jelas ya teman-teman. Lanjut ke soal yang selanjutnya. Seorang laki-laki usia 28 tahun dirawat di ruang bedah dengan keluhan fraktur humerus sejak 5 hari yang lalu. Pasien tampak lemah dan sulit menggerakkan tangannya. PD 120/80 mmHg, nadi 68 kali per menit. Perawat merencanakan akan melakukan room pasif dan telah melakukan kontrak kunjungan dengan pasien. Namun, karena kesibukan, perawat lupa dengan kontrak yang dibuat sehingga membuat pasien bingung. Nah, prinsip etik apakah yang dilanggar perawat tersebut? A. Fidelity. B. Beneficence. C. Non-maleficent. D. Justice. C. Confidentiality. Kira-kira jawabannya apa ya teman-teman? Aku kasih waktu 5 menit, maksudnya 5 detik untuk menjawab. Oke, jawabannya adalah A. Fidelity. Nah, kenapa fidelity? Nah, jadi di pembahasan prinsip etik dan legal ini kita harus tahu nih arti dari prinsip-prinsip etik perawat. Nah, kalau di pilihan ini adalah jawabannya adalah fidelity. Nah, karena fidelity ini artinya menepati janji sesuai dengan konteks ya. Nah, di sini perawat merencanakan akan melakukan room pasif dan telah melakukan kontrak kunjungan dengan pasien. Namun, karena kesibukan, perawat lupa dengan kontrak yang dibuat sehingga membuat pasien bingung. Nah, di konteks soal ini, perawat sudah membuat janji untuk melakukan room pasif, tapi karena kesibukan, si perawat ini lupa untuk melakukan kunjungan dalam melakukan room pasif. Jadi, prinsip etik yang dilanggar adalah fidelity atau menepati janji. Karena perawat kesibukan perawat, jadi perawat itu lupa dengan kontraknya sehingga perawat ini tidak menepati janji. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, seorang lansia usia 71 tahun dirawat di Santi Jempo. Berdasarkan hasil pengkajian, pasien mengalami kelemahan pada kedua kakinya dan tampak lemah.
Pasien meminta tolong pada perawat untuk membantunya ke kamar mandi, tapi perawat menolak karena mau menyuapi pasien yang lain. Perawat tidak mau membantu pasien karena pasien bau dan jorok. Prinsip etik apakah yang dilanggar perawat? A. Fidelity. B. Beneficence. C. Non-maleficence. D. Justice. Dan E. Confidentiality. Aku kasih waktu 5 detik untuk menjawab ya teman-teman. Jawabannya adalah D. Justice atau keadilan. Nah, di konteks soal ini, seorang lansia usia 71 tahun dirawat di panti jompo. Berdasarkan hasil pengkajian, pasien mengalami kelemahan kedua kakinya dan tampak lemah. Jadi pasien ini meminta tolong pada perawat untuk membantunya ke kamar mandi, tapi perawat menolak karena mau menyuapi pasien yang lain. Nah, alasan lain perawat menolak itu dijelaskan bahwa perawat tidak mau membantu pasien karena pasien bau dan jorok. Nah, prinsip etik yang dilanggar perawat itu adalah justice atau keadilan, di mana prinsip keadilan ini dibutuhkan untuk terapi yang sama dan adil terhadap orang lain yang menjunjung prinsip-prinsip moral, legal, dan kemanusiaan. Nah, ini sama saja perawat itu tidak boleh membeda-bedakan pasien, kemudian tidak boleh pilih-pilih pasien. Jadi semua yang dilakukan perawat itu harus sesuai dengan asuhan keperawatan secara baik terhadap semua pasien. Jadi perawat harus melaksanakan prinsip etik dengan baik. Oke, sekian pembahasan soal tentang prinsip etik dan legal perawat di video kali ini ya. Nah, tetap buat teman-teman yang sedang mengikuti ujian, tetap semangat ya. Karena ujian ini sudah mulai berlangsung dan kita perlu untuk mempersiapkan diri. Nah, jadi kita juga harus rajin-rajin mengerjakan soal-soal latihan atau menonton video-video yang membahas tentang soal-soal P3K ya. Nah, semoga teman-teman di sini semuanya dimudahkan dalam menjawab soal dan lolos jadi PPTK Perawat 2023. Amin. Nah, sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih teman-teman.